Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan atas segala karunia dan nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, saya di sini akan menyampaikan, marilah kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas yang sangat mulia, yakni mengingatkan umatnya agar senantiasa di dalam jalan kebaikan, kebenaran, agar manusia berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat terdahulu banyak umat yang beriman dan banyak pula yang membangkang. Contohnya seperti umat-umatnya kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Lut yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilaku yang jahiliyah. Sebagai manusia, fitrahnya ingin berbuat baik dan ingin diperlakukan baik oleh manusia lainnya. Tapi ketika dihadapkan dengan kebenaran, mereka bertolak belakang. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang baik memberikan contoh akhlak-akhlak yang baik bagi kehidupan umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menyempurnakan akhlak manusia, di mana sifat-sifat beliau yang sangat mulia. Beliau seseorang yang sangat penyayang, orang yang ramah, baik hati, jujur, amanah, dan banyak yang terdapat kebaikan di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melewati jalan rumah seorang Yahudi. Lalu seorang Yahudi itu meludahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak membalasnya dengan keburukan. Hari-hari berlalu, Rasulullah diperlakukan dengan perlakuan yang buruk. Suatu hari Rasulullah tidak mendapati seorang Yahudi itu meludahi Rasulullah kembali saat Rasulullah melewati jalan rumahnya. Rasulullah pun menanyakan, mengapa seorang Yahudi ini tidak meludahi aku lagi? Rasulullah pun diberitahu bahwa seorang Yahudi ini sedang sakit. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah SAW menjenguk seorang Yahudi ini. Dan seorang Yahudi ini pun malu dan mengucapkan syahadat kala itu pula, masuk Islam kala itu pula. Begitulah akhlak baik Rasulullah SAW yang patut kita teladani. Ketika seseorang berbuat buruk, Rasulullah membalasnya dengan kebaikan, tidak membalasnya dengan keburukan. Pada zaman yang penuh fitnah ini, zaman yang sedang banyaknya keburukan sudah dinormalisasikan. Ayolah, marilah kita meneladani kembali, lihat kembali akhlak-akhlak Rasulullah agar terdapat dalam kehidupan kita, agar kita dapat mengikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman ini kita harus dapat memilih mana sesuatu perbuatan yang baik dan tidak baik. Zaman ini banyak keburukan-keburukan yang dinormalisasikan. Banyak idola-idola kafir, orang-orang yang tidak bertanggung jawab dituruti, dan ajaran Rasulullah semakin berkurang, semakin sedikit demi sedikit, bahkan tidak ada yang meniru. Maka dari itu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW harus meniru, meneladani beliau. Kita lebih banyak lagi memperhatikan bagaimana Rasulullah SAW berkehidupan di dunia ini, agar kita menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat dunia akhirat. Semoga kita semua dapat meneladani Rasulullah SAW di dunia sehingga dapat dikenal oleh beliau dan kelak bersama beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rasulullah SAW juga memberikan teladan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan betapa pentingnya menjaga akhlak.
Maka dari itu, marilah kita senantiasa meneladani akhlak Rasulullah SAW, menuruti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Manusia yang senantiasa menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, memberikan kasih sayang, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pujian langsung kepada Rasulullah SAW di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Masya Allah, tabarakallah. Momen indah yang mengharukan betapa indahnya akhlak Rasulullah SAW. Para sahabat pun meneladani akhlak-akhlak Rasulullah SAW seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Ketika Rasulullah sudah tidak ada, mereka pun meneruskan perbuatan baik akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar bergelar As-Siddiq, yaitu kejujurannya. Umar bin Khattab yang bergaris hitam di dahinya dikarenakan sebabnya sering menangis karena takut akan kematian. Sayyidina Utsman yang santun dan pemalu. Sayyidina Ali pemberani dan memiliki sifat kasih sayang yang tinggi kepada kaum mukminin. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.